Halo kawan-kawan, Didin Cakrawibawa di sini, dan di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk mempelajari tentang struktur gending Potrojayan. Ya, gending Potrojayan adalah gending yang ada dalam musik reog Ponorogo. Sebelum kita masuk ke gendingnya, alangkah baiknya kita bahas dulu sedikit tentang reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian tradisional dari sekian banyak kesenian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian ini lahir dan besar di kota yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo. Sejarah reog Ponorogo terbagi menjadi beberapa versi, antara lain Sindiran Ki Ageng Kutu dan cerita buatan Ki Ageng Mirah. Menurut versi Ki Ageng Kutu, reog Ponorogo merupakan sindiran secara halus dari Ki Demang Kutu Suryo Ngalam terhadap Raja Majapahit Prabu Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya ke-5. Kenapa kok diprotes? Karena menurut Ki Ageng Kutu, beliau sedang berkuasa namun belum melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Sebab kekuasaan raja pada masa itu dikendalikan oleh permaisurinya. Berawal dari cerita inilah asal-usul reog Ponorogo. Oleh Ki Ageng Kutu, raja dikiaskan sebagai harimau, ditunggangi oleh merak sebagai lambang permaisurinya. Sedangkan pada masa kekuasaan Bathara Katong, oleh Ki Ageng Mirah, dipandang perlu melestarikan kesenian barongan sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Maka, Ki Ageng Mirah membuat sebuah cerita mengenai legenda kerajaan Bantarangin dengan rajanya Klono Sewantana yang jatuh cinta dengan Dewi Songgolangit yang ceritanya diambil dari Hikayat Panji. Cerita oleh Ki Ageng Mirah inilah yang sampai sekarang menjadi versi resmi alur cerita Festival Reog Ponorogo. Nah, biar nggak terjadi salah paham, jadi memang reog Ponorogo ini banyak versinya ya teman-teman. Dan yang saya bahas ini hanyalah sekedar gambaran singkat saja. Untuk versi yang lain kalian bisa mencarinya di perpustakaan atau lewat Google juga bisa. Untuk itu saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang tidak saya angkat di sini. Karena fokus dari video ini adalah membahas tentang struktur gending Potrojayan. Oke, lanjut aja. Sekarang kita masuk kepada instrumen yang ada di dalam reog Ponorogo. Instrumennya itu simple sih. Jadi instrumen reog Ponorogo itu ada kendang, gong, kenong. Kenong itu bentuknya seperti bonang, jadi bukan kenong yang gede itu, dan hanya terdapat 2 biji. Kemudian yang keempat ada angklung, terus slompret. Nah, yang terakhir itu senggak atau vokal. Reog Ponorogo itu juga memiliki gending baku. Di antaranya ada gending obyok, sampak, kebogiru, ponoragan, dan Potrojayan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang gending Potrojayan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Gending Potrojayan menurut Suwanti Wiyanto, seorang penata musik reog, gending ini pertama kali digunakan oleh pelaku seni reog daerah Kulon Kali atau wilayah Sumoroto dan pelaku reog dari Kecamatan Bulung atau wilayah Etan Kali. Kata Potrojayan sendiri diambil dari nama seorang tokoh Potrojoyo atau Potrotolo atau juga bisa disebut dengan Potro Tembem. Nah, fungsi penokohannya bisa sebagai pembawa sampur atau kerudung belakang dadak merak itu, bisa juga sebagai pelawak di sela-sela adegan Klono Sewantana dan dadak merak, seperti Bujang Ganong kalau sekarang itu. Nah, adegan tersebut hanya dapat dijumpai di wilayah Kulon Kali, yaitu Sumoroto, Purwantoro, dan sekitarnya. Gending Potrojayan berfungsi sebagai musik penutup pada setiap pementasan reog dalam festival reog nasional. Ketika pertunjukan reog telah usai, semua penari akan menari mengikuti pola kendangan dari gending Ponoragan dan Potrojayan. Selain berfungsi sebagai gending penutup, juga berfungsi sebagai gending untuk ara-araan. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Yang pertama, dia memiliki 10 baris atau gotro dalam istilah karawitannya,
dalam satu penyajian dihitung setelah peralihan dari gending Ponorogan sampai pada bagian unggah-unggahan apabila tidak diulang. Kemudian, dalam satu singgetan terdapat 9 tabuhan gong. Nah, kemudian permainan kenong pada bagian singget berlipat. Jika pada bagian laku terdapat 4 tabuhan kenong, pada bagian singget ini memiliki 8 tabuhan kenong tiap baris atau gotro. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari gending Potrojayan. Laku adalah bagian di mana pola kendangan seperti ngendangi orang yang sedang berjalan. Yang kedua ada singget. Singget adalah bagian yang menandai akan bergantinya irama atau pola tabuhan kendang. Kemudian unggah-unggahan. Unggah-unggahan merupakan bagian terakhir dalam sajian gending Potrojayan. Bagian unggah-unggahan ini dilakukan setelah singget ketika sajian gending Potrojayan dirasa sudah cukup. Unggah-unggahan merupakan jembatan untuk menuju gending sedang atau peralihan menuju gending Ponorogan. Nah, sekarang kesimpulannya, gending Potrojayan merupakan gending yang terdapat pada tabuhan musik reog. Gending Potrojayan pertama kali digunakan oleh pelaku seni daerah Kulon Kali atau wilayah Sumoroto dan pelaku seni daerah Kecamatan Pulung. Kata Potrojayan sendiri diambil dari nama seorang tokoh Potrojoyo, tokoh pembawa sampur di belakang dadak merak, dan tokoh pelawak di sela-sela adegan Klono Sewandono. Gending Potrojayan disajikan pada saat adegan iring-iringan. Kemudian, gending Potrojayan tidak dapat disajikan sendiri karena disajikan dalam satu rangkaian dengan gending Ponorogan. Memiliki 9 tabuhan gong pada bagian singget serta 10 baris dalam satu penyajian. Gending Potrojayan terbagi menjadi 3 bagian, yakni laku, singget, dan unggah-unggahan. Sajian gending Potrojayan selalu diawali gending Ponorogan dan diakhiri dengan gending Ponorogan maupun obyok. Begitu ya teman-teman. Matur nuwun sudah menyimak videonya, semoga ini menjadi pengantar yang baik untuk bahan penelitian kalian dan selamat belajar.